Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Utari Kurniasari dengan NIM 1915011038 kelas 3B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang pertama, yaitu membuat video penjelasan tentang berapa banyak maksimal Microsoft Excel dapat membuka lampiran kerja. Yang kedua, yaitu saya akan membuat video dari tampilan PowerPoint dengan poin pertama pembuatan penomoran secara berbeda, yang kedua pembuatan daftar isi otomatis, yang ketiga yaitu pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley, dan yang keempat yaitu pembuatan proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu penjelasan tentang berapa banyak maksimal Microsoft Excel dapat membuka lembar kerja. Hal yang perlu kita ketahui adalah fungsi utama dari program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi ini sering digunakan sehari-hari, yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi pinjaman, penjualan, inventaris, dan lainnya, melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan yang lain sebagainya. Kita dapat melihat lampiran kerja itu sesuai dengan kapasitas dari memori laptop. Sheet bisa ditambahkan dengan mengklik tanda plus. Saya contohkan, yaitu sheet pertama kita dapat melihat lembar kerja untuk di sheet pertama saja. Saya contohkan di sini untuk sheet pertama yaitu data pengeluaran, dan untuk di sheet 2 saya contohkan data pemasukan. Yang sheet 3 saya contohkan sebagai tempat penyimpanan uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas yang kedua, yaitu penjelasan tentang poin-poin A, B, C, dan D. Poin A yaitu pembuatan penomoran halaman berbeda di Microsoft Word. Yang pertama kita buka dulu lembar kerja Microsoft Word. Setelah itu kita klik 2 kali pada bagian header di sini. Dilanjutkan dengan mengklik page number, lalu memilih bottom of page, lalu pilihlah line number 2 karena kita akan menulis pada bagian bawah tengah. Dan ini hasil dari penulisan kita. Karena ini masih nomor 1, karena kita akan menyesuaikan dengan penomoran makalah, kita ganti dengan angka Romawi. Caranya mengganti yaitu klik page number dan lalu setting pada bagian bawahnya. Lanjutkan dengan memilih angka Romawi dengan urutan I1, lalu klik OK. Dan ini hasilnya. Setelah itu kita tempatkan cursor pada di akhir kalimat dan mengklik page layout, lalu dengan mengklik next page, dia akan mengganti kertas dan akan mengganti menjadi kertas baru, dan klik lagi page number lalu format page number sehingga akan berubah menjadi angka 1. Sudah bisa kita lihat, ini sudah berubah. Ini sudah angka 1. Dan di halaman
pertama itu menggunakan I1 dan di halaman kedua menggunakan angka 1, yaitu pada poin B, yaitu pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Yang pertama kita buka lembar dokumen 1 dulu. Lalu kita klik Reference dan Table of Contents. Di sana kita pilih daftar isi yang seperti apa yang akan kita gunakan, sesuaikan dengan pedoman dari sekolah masing-masing. Di sini saya akan menggunakan yang ketiga dan hasilnya seperti ini. Kita ubah Table of Contents menjadi tulisan daftar isi, dan selanjutnya saya misalkan ini, dan inilah hasilnya seperti ini. Yang poin ketiga atau poin C, yaitu pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Hal yang pertama, kita harus memiliki aplikasi Mendeley pada desktop. Karena saya sudah memiliki, kita langsung saja buka aplikasi Mendeley, lalu buka aplikasi dokumen Word, lalu balik lagi ke Mendeley dan klik Add pada pojok atas. Lalu kita cari dulu dokumen jurnal yang sudah kita siapkan tadi. Klik Open. Setelah itu dilanjutkan dengan sinkronisasikan library. Dan kita bisa membuka file ini dan melihat langsung nama-nama dari si penulis. Hal pertama yang kita lakukan yaitu dengan mengutip dari jurnal tersebut dan memberikan tanda bahwa kutipan tersebut merupakan pembuat dari Harun Rashid dan M. Amari. Sehingga kita klik Insert Caption, lalu kita chat di sini, klik nama dari si pembuat kutipan tersebut, lalu klik OK. Yang kedua, kita lanjut seperti tadi, kita kutip, lalu kita pindahkan ke Word, dan kita klik nama pembuatnya, lalu kita klik OK. Setelah itu, dia akan terlihat seperti ini. Setiap kutipan, setelah setiap kalimat kutipan akan terlihat siapa yang melakukan atau membuat jurnal tersebut, seperti ini. Sehingga kita dalam pembuatan daftar pustaka, kita mengklik Insert Biography dan akan hasilnya seperti ini. Poin ke D yaitu pembuatan proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Excel, lalu kita buatkan runtunan-runtunan seperti ini, dan kita buatkan kolom-kolom seperti ini. Pada saat membuat kolom, agar kolomnya itu tersambung dan tidak terputus-putus oleh garis, kita blok, lalu kita klik Merge and Center, sehingga hasilnya dia akan seperti ini. Dia tidak akan terputus-putus oleh garis-garis. Dan pada pembuatan nomor juga sama, karena kita akan memblok sehingga agar dia itu tidak terputus dengan garis-garis. Dilanjutkan dengan seperti ini, memblok ini. Dan ini kita gunakan dengan klik format cell untuk memperlihatkan garis dan memperjelas garis-garis seperti ini, bagian tengah, bagian samping, sisi-sisi, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita buat angka 1 dan 2, lalu kita blok, lalu kita bawa turun, dia akan otomatis akan
melanjutkan dari angka 1, 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Bentuk seperti ini. Pada pembuatan 1, 2, itu sudah saya jelaskan tadi, tinggal ditarik dan otomatis akan seperti ini. Pembuatan NIM dan nama mahasiswa itu manual. Pembuatan nilai T1, T2 manual. Pembuatan tirat itu kita gunakan rumus sama dengan kurung buka T1 ditambah T2 kurung tutup dibagi 2, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia akan otomatis seperti ini nilainya. Setelah itu pembuatan nilai Q1 dan Q2 dengan manual, diketik manual, dan pada pembuatan kirat kita gunakan rumus seperti ini. Sama dengan A average ditambah kurung buka ditambah Q1 ditambah Q2 kurung tutup, dan akan menghasilkan seperti ini, nilai yang seperti ini. Dilanjutkan dengan karena di atas sini sudah diblok dengan warna hitam, maksudnya garisnya sudah diperjelas, sehingga kita akan memperjelas garis bawahnya ini. Kita blok lagi dan kita klik seperti tadi sehingga menjadi seperti ini. Lalu pada pembuatan Singaraja ini kita tulis seperti biasa atau ketik seperti biasa, lalu kita blok agar menjadi seperti ini, sehingga garis-garis tidak dapat mengganggu pada kalimat-kalimat atau kata-kata. Kita lanjutkan pembuatan teki, karena teki itu 25%, sehingga kita menggunakan rumusnya di 25%, 35%, dan 45%. Dia akan otomatis terbagi atau menghasilkan nilai seperti ini. Rumusnya yaitu ini rumusnya. Nah, pada pembuatan total kita rumuskan yaitu seperti ini. Rumusnya yaitu totalnya ini UTQ, UTS, dan UAS itu ditambahkan dan menghasilkan nilai seperti ini. Setelah itu, untuk kita agar dapat melihat nilai mana yang dapat nilai akhir, mana yang termasuk nilai mendapatkan poin A, poin B, poin C, poin D, dan E, kita buat seperti ini terlebih dahulu untuk memperlihatkan dari nilai 85 sampai 100 itu termasuk poin A. Nilai akhirnya yaitu dengan menggunakan rumus juga agar lebih otomatis. Rumusnya seperti ini, yaitu ditambahkan dengan poin-poin nilai atau sebelumnya dengan ditambahkan B, C, dan D, dan E, A tersebut, sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, dia akan membentuk seperti ini. Pada pembuatan 1, 2, itu sudah saya jelaskan tadi, tinggal ditarik dan otomatis akan seperti ini. Pembuatan NIM dan nama mahasiswa itu manual. Pembuatan nilai T1, T2 manual. Pembuatan tirat itu kita gunakan rumus sama dengan ditambahkan kurung buka, ditambah T1 dan ditambah T2. Maaf, rumusnya yaitu sama dengan kurung buka T1 ditambah T2 kurung tutup dibagi 2, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia akan otomatis seperti ini nilainya. Setelah itu pembuatan nilai Q1 dan Q2 dengan manual, diketik manual, dan pada pembuatan kirat kita gunakan rumus seperti ini. Sama dengan A average ditambah kurung buka ditambah Q1 ditambah Q2 kurung tutup, dan akan menghasilkan seperti ini, nilai yang seperti ini. Dilanjutkan dengan karena di atas sini sudah diblok dengan warna hitam, maksudnya garisnya sudah diperjelas, sehingga kita akan memperjelas garis bawahnya ini. Kita blok lagi dan kita klik seperti tadi sehingga menjadi seperti ini. Lalu pada pembuatan Singaraja ini kita tulis seperti biasa atau ketik seperti biasa,
lalu kita blok agar menjadi seperti ini, sehingga garis-garis tidak dapat mengganggu pada kalimat-kalimat atau kata-kata. Kita lanjutkan pembuatan teki, karena teki itu 25%, sehingga kita menggunakan rumus yang teki itu menggunakan rumusnya sama, teki sama UTS sama UAS. Rumusnya sama, hanya perbedaannya di rumusnya ada, perbedaannya di 25%, 35%, dan 45%. Dia akan otomatis terbagi atau menghasilkan nilai seperti ini. Rumusnya yaitu ini rumusnya. Pada pembuatan total, kita rumuskan yaitu seperti ini. Rumusnya yaitu totalnya ini teki, UTS, dan UAS itu ditambahkan dan menghasilkan nilai seperti ini. Setelah itu, untuk kita agar dapat melihat nilai mana yang dapat nilai akhir, mana yang termasuk nilai mendapatkan poin A, poin B, poin C, poin D, dan E, kita buat seperti ini terlebih dahulu untuk memperlihatkan dari nilai 85 sampai 100 itu termasuk poin A. Nilai akhirnya yaitu dengan menggunakan rumus juga agar lebih otomatis. Rumusnya seperti ini, yaitu ditambahkan dengan poin-poin nilai atau sebelumnya dengan ditambahkan B, C, dan D, dan E, A tersebut, sehingga menghasilkan seperti ini. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.